Rumah total. Jadi waktu pertama kita datang ke sini dengan kondisi yang masih lama, aut-autan, berantakan. Vena sempat terngiang-ngiang juga mungkin ya. Akhirnya, tapi begitu masuk karena setelah udah lama dikosongkan, suasananya memang udah beda. Alhamdulillah, ini sebetulnya rumah yang bener-bener aku udah lewat aja dulu nggak mau ya, karena ini kan rumah banyak memori. Tapi alhamdulillah aku pikir dengan Atala pengen tinggal di rumah, dengan rumah seluas ini, kita cari tanah lagi yang deket dengan rumahnya Mami Ayu yang cuma 3 menit. Akhirnya mendingan balik sini dan renovasi. Alhamdulillah Mbak Firda Hidayat ini mampu mengaplikasikan budget aku, keinginan aku. Jadi ini berubah total seperti kita kayak bangun rumah baru ya. Begitu masuk juga suasananya udah beda banget sama yang dulu. Ya mungkin bagi ini kayaknya Indigo punyalah dulu rumah ini kayak apa, sekarang udah kayak apa, beda banget gitu ya. Tapi alhamdulillah keinginanku adalah di sini mudah-mudahan ini kan sebenarnya rumah anak-anak ya. Jadi aku itu lagi semangat-semangatnya untuk menyelesaikan ini, habis itu baru aku memikirkan bisnis baru aku, Vena's Cake, mau cari tempat dekat-dekat sini, nanti pakai Mbak Firda lagi. Karena buat aku rumah itu adalah istana ya, jadi tempat kita benar-benar untuk keluarga, dan harapanku Atala benar-benar nanti di sini bisa lebih produktif lagi as a YouTuber, influencer. Karena kalau di apartemen dia mau bikin endorse, mah kok jelek banget ya ininya, backgroundnya ini lagi ya udah deh. Aku pikir ya mudah-mudahan ini bisa menjadikan dia semangat untuk kerja. Kalau Feral kan memang udah punya rumah banyak, tapi tetap aku siapin ya, namanya ibu, mau dia nginep nggak nginep, begitupun mamaku itu kamar tuh buat Niang Ayu sama Mami Nur ya kalau nginep di sini gitu. Jadi ya berusaha mengakomodir semua keluarga di rumah ini. Dulu memang ada kenangan banyak di rumah ini, tapi sebenarnya yang salah bukan rumahnya, yang salah adalah bagaimana kalau kita tidak bisa memaknai setiap kejadian. Dan jadi kejadiannya adalah ternyata dengan ini rumah 9 tahun, apa 8 tahun ya? Ditinggal 8 tahunan ya? Bener-bener 8 tahun aku kosong. Apa ya? Abandon gitu. Aku bener-bener nggak pikir kalau aku masih punya rumah di sini gitu. Sampai banyak bilang ini rumah hantu gitu. Cuma ternyata tiba-tiba setelah kehadiran Fania, aku banyak mengevaluasi diri, berarti ya bukan salah rumahnya. Artinya aku bisa menjadikan kenangan ini meskipun buruk ada di dalam sini, tapi juga banyak kenangan manis. Jadi kalau aku balik ke sini dengan spirit baru, mudah-mudahan bawa rezeki ya, barokah. Oh ya enggak lah, buktinya sekarang aja setiap kesini semangat. Ya, udah enteng ya. Udah enteng, karena sudah semua dijadikan pengalaman hidup dan tidak ada lagi apa namanya sakit hati, dendam, apalagi enggak. Semua harus diiris. Jadi kita mulai itu setelah Lebaran tahun lalu ya. Oh ya? Iya. Oh masa sih Mbak? Bukannya April? April itu baru proses perencanaan. Tapi mulai itu sekitar Mei setelah Lebaran yang tahun 2021 kita mulai. Itu tadinya memang rumahnya itu sudah lama ditinggal, jadi banyak kerusakan macam-macam ya yang harus kita perbaiki. Terus kita layout ulang juga supaya suasananya jadi baru, sama sekali baru. Jadi supaya lebih fresh, lebih baik lagi, dan insya Allah untuk kedepannya juga jadi berkah ya rumahnya. Amin. Makanya ini kita redesign semua. Hampir kira-kira renovasi menengah lah, sekitar 50% kita bongkar, dirubah layoutnya. Nah itu pengerjaannya memang nggak bisa cepat karena memang untuk proses renovasi itu kan ada bongkar, ada pasang, ada yang mending bangun baru, dan apa namanya ada hal-hal yang mungkin waktu awal tidak kita perhitungkan. Ternyata begitu proses renovasi bongkar temulah hal-hal itu, jadi memang waktunya agak lebih panjang daripada orang bangun dari awal. Sebenarnya ini apa sih kategorinya Mbak Firda? Ini minimalis. Sebenarnya kalau dari desain ini adalah modern minimalis lah, yang nggak terlalu minimalis sih sebenarnya, karena ada ornamen-ornamen yang memang unsur tanah. Ornamen-ornamen yang memang mencerminkan kepribadian dari Vena, dari pemilik rumah. Jadi tapi di dalamnya kita pakai konsep interior
Japandi supaya rumahnya terlihat lebih Ini kan luas, interiornya lebih ya. simpel. Ini kalau udah jadi gini nih. Ini living roomnya. Can't wait banget. Karena aku tuh memang dari dulu pingin banget konsep rumah tuh yang clean, tapi juga nggak keramaian. Iya. Kalau gini kan coba lihat dari unsurnya kan banyak unsur tanah, Iya, ya warna-warnanya. jadi warna-warnanya warna-warna monokromatis biasanya untuk konsep Japandi, desainnya simple. Tapi ini juga nggak murni Japandi sih, karena banyak ornamen-ornamen yang apa namanya? Ya kayak gini dia kan, frame ya. Frame. Tadinya mau bikin frame house gitu, tapi setelah dilihat-lihat biayanya banyak ya. Kalau mau pakai besi mahal ya gitu. Jadi ya inilah Jadi kita kira-kira. sederhanakan. Makanya Atala tuh maunya di bawah karena di sini ada kayak piano, Iya. ada living room, ada dry kitchen ya. Ada dari kitchen, Yang buat dia ada bisa ruang podcast hang juga. out sama, ya langsung. podcast sama teman-temannya. Nah ini kan Iya. yang ke atas. Ke atas, terus Gitu. ini Ini ada ruang makan ya. ruang makan tadi yang Sama. kita lihat di bawah ini ada kitchen, Mm-mm. ini ada island table dan ini ada dining set gitu ya. Jadi mungkin akan aku bikin studio juga karena aku pengen bikin playlist masak memasak nih. Jadi warnanya udah confirm Iya, ini ya Mbak ya. warnanya ini warna Kayu. warna terang. Nah, ini tadi kan gini nih. Tuh. Ini ada di Tadi teras. ini kalau dari view-nya kamar Atala tuh kayak gini nih. Nah, ini Ini tuh. dari halaman belakang, nih kelihatan Seperti teras ini. dan ruang podcastnya. Terus ini view Aduh, udah nggak pagi. sabar. Jadi kita pakai railing ya nanti ya. Tetap pakai railing. Jadi aman Iya. ya. Si Fania aman Iya. jalan-jalan. Nah, Ini ini kamar siapa? Atala. Oh, ini kamar Atala. Ini kamar Atala. Terus ini Ini kamar kamar mandinya mandinya. Atala. Tadi kelihatannya sempit tapi sebenarnya sih cukup luas. Enggak ya? Nah, Ini apa? Ini kamar mandi tamu. Oh, yang di bawah, Yang di bawah ini tangga. ya. Nah, ini Ini ruang ruang podcastnya. podcast. Ruang podcastnya. Ini yang ruang tamu atas. Ruang tamu atas. Ruang duduk atas. Ini juga ruang duduk atas yang kita diri sekarang ini. Tetap jadi pakai pintu yang Pakai dikunci pintu ya. dengan Nah, akses. ini kamarku ya. Nah, ini kamar Vena. Ini kamarku lebih feminin. Jadi memang Ini nggak ruang semuanya Japandi sih, jadinya Ya, kita mix ya. karena kan perlu ada sentuhan-sentuhan feminin juga. Iya, ini yang dan ruang desain. wardrobe. Ini ruang Ini wardrobe, kamar ini mandiku kamar ya? mandinya. Iya. Terus ini kamar siapa nih? Ini kamar Vania. Oh, Fania. Jadi kamar Fania berubah nggak anak-anak lagi. Ini kamar supaya Niang ya? Ini kamar Niang. Kamar Niang. Kamar Niang. Dan Terus ini kamar mandi mandi yang Vania dan tadi. Niang. Ini yang sama. Nah, ini kamarnya Feral. Ya, Ya kan? Ini kamar Vero. Kamar Feral dan ini kamar mandi Ini kamar mandi Feral. Vero. Udah deh. Ini area yang service. area Di service. atas ada ruang jemur sama kamar untuk Pembantu. ART ya. ART. Rencana kapan sih Mama mau di Gimana Bu? Karena tukang udah pulang nih dari. Iya. Tukang udah pulang, jadi setelah Lebaran kita akan lanjutkan lagi apa namanya untuk finishing sama untuk interior kira-kira sekitar 2-3 bulan lah udah bisa selesai. Iya. Berarti bulan kalau sekarang ini Juni, Juli, Agustus ya. Hah, Agustus. Agustus Bukannya masuk. Juli. Agustus masuknya. Juli gitu. kita udah selesaikan. Pokoknya targetnya Iya, Pak Juli Juli akhir. akhir kita udah selesaikan. Agustus awal kan pindahan dan segala Oke. macam juga. Jadi interior bisa 2 bulan nih ya. Interior bisa 2 bulan. Karena udah mulai di workshop juga udah kita Udah kerjakan. mulai ya. Heeh. Alhamdulillah. Iya. Oh, ini kapan? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.